Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Kesha Putri Nabila, absen 5 dari 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, pengertian. Pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Jadi, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selainnya masa hubungan kerja. Yang kedua, tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain. Yang keempat, pemberi kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan orang lain. Yang kedua, pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasal 1. Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungannya kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Ketenaga kerjaan erat kaitannya dengan penduduk dan jumlah penduduk. Penduduk sendiri menurut Undang-Undang 1945 Pasal 26 Ayat 2, penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 menurut survei sebanyak 269,6 juta jiwa. Yang ketiga, pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Nah, dari tadi kita ngomongin bekerja, sebenarnya bekerja itu apa sih? Bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan lama bekerja minimal 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu. B. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, itu mereka yang sudah bekerja penuh atau full employment, adalah yang sudah bekerja dan memenuhi syarat bekerja, seperti bekerja 40 jam dalam seminggu, memiliki upah minimum regional, dan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua, mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah 35 jam setiap minggu dan masih mencari pekerjaan lain atau masih menerima pekerjaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama ada usia tenaga kerja, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga lapangan kerja yang tersedia, yang keempat jumlah angkatan kerja yang tersedia, yang keempat besarnya jumlah permintaan total masyarakat, yang keenam besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta, yang ketujuh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, yang kedelapan ekspor dan impor yang dilakukan, yang kesembilan kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah,
Yang ke-10, kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi. Contohnya seperti pekerja bangunan, sopir angkutan umum, penyapu jalanan. Yang kedua ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah kegiatan kerjanya menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksi, seperti manajer, direktur, dan konsultan. Kedua, tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, misalnya hakim, dokter, guru, dosen. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor. Tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja, misalnya pelayan toko, tukang masak, sopir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, unskilled labor and untrained labor. Tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja, misalnya persuruh, kuli bangunan, buruh gendong, buruh tani, tukang beca. Yang ketiga, tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produksi. Tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produksi dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat dalam proses produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya, karyawan bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya, tenaga kerja bagian marketing, penjualan, dan perikanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.